semasa Nabi Adam turun ke bumi, Allah bekalkan baginda dengan type keris, ya, telah wujud. Zat Melayu tu seperti apa? Baru kau boleh akui keris tu Melayu punya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang yang baru bergabung di channel Junot Voice, dan terima kasih banyak yang sudah lama berlangganan di channel Junot Voice. Gimana kabar teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja, sehat walafiat, dan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk membahas sebuah video, di mana video ini berjudulkan mengenai keris, ya, dimana keris itu teman-teman semuanya udah tahu ya, diklaim beberapa negara Asia Tenggara, khususnya terutama Indonesia, Malaysia, Singapura, dan ada juga Filipina, dan bahkan Thailand juga kan. Nah, dari mana sih asal-usul sebenarnya itu keris itu? Nah, sebelum ke videonya saya bacakan dulu ya dari kutipan laman Wikipedia. Asal-usul dari keris adalah keris merupakan senjata tajam golongan belati dari suku Jawa yang memiliki ragam fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara bagian barat dan tengah. Bentuknya khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya karena tidak simetris di bagian pangkal yang melebar. Seringkali bilahnya berkelok-kelok, dan banyak di antaranya memiliki pamor, yaitu terlihat serat-serat lapisan logam cerah pada helai bilah. Keris bagi orang Jawa adalah senjata pamungkas atau terakhir setelah pedang, tombak, dan panah. Sejatinya keris bukanlah senjata utama dalam peperangan, tetapi juga senjata yang disukai untuk dibawa pergi kemanapun. Pada masa lalu keris berfungsi sebagai senjata dalam duel atau peperangan, sekaligus sebagai benda pelengkap sesajen. Pada penggunaan masa kini dan penggunaan perkembangan keris dari waktu ke waktu, orang Jawa mengubahnya menjadi benda yang memiliki filosofi pengajaran hidup bagi pemiliknya. Sebagai identitas diri, pesan moral, simbol cermin diri, ketentraman, lalu juga kesabaran, harapan atau impian keinginan, serta pengingat diri atau pagar nasihat bagi pemiliknya agar selalu damai, tenang hatinya, tidak mudah emosi, harus selalu berjiwa bersih dan bersahaja. Semua itu dituangkan ke dalam simbol-simbol yang terdapat di setiap bentuk keris dan rupa-rupa pamor keris. Keris juga merupakan benda aksesoris atau ageman dalam berbusana, memiliki sejumlah simbol budaya atau menjadi benda koleksi yang dinilai dari segi estetikanya. Keris telah terdaftar dan diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia non-bendawi manusia yang berasal dari Indonesia sejak tahun 2005. Sebenarnya dari mana sih keris itu? Kita ke videonya dulu, kita lihat cuplikan videonya. Check it out. Sejak kapankah keris yang berasal dari Jawa itu kemudian bisa dimiliki juga oleh masyarakat Melayu? Bila meminjam pendapat Ramli Rahman, akan terlihat jelas bahwa sejarah keris Melayu itu telah melalui liku perjalanan sejarah yang sangat panjang. Seperti diakui oleh Ramli Rahman, keris Melayu itu permulaannya berasal dari tanah Jawa, yakni sejak zaman kegemilangan Majapahit. Sejarah mencatat, seorang empu atau ahli pembuat keris dari Jawa telah datang ke daerah Patani, Thailand Selatan, sekitar penghujung abad ke-15 dan awal abad ke-16. Pada awalnya dulu, Patani merupakan wilayah kerajaan Melayu. Dari Patani itulah, sang empu yang kemudian dikenal dengan nama Empu Pandai Sarah atau Pandai Sarah, mengembangkan bentuk keris yang dibawanya dari Jawa. Empu Pandai Sarah memang seorang empu yang sangat kreatif. Ia tidak terpaku pada keris dari tanah kelahirannya di Jawa. Ia membuat kreasi baru yang berbeda dengan keris di bumi kelahirannya. Bentuk keris yang dibuat oleh Empu Pandai Sarah itulah yang hingga hari ini dikenal dengan sebutan keris Melayu. Bentuk keris yang awalnya dibuat oleh Empu Sarah itu pun kemudian melebar ke seluruh tanah Melayu. Dan nama keris Pandai Sarah hingga hari ini masih sangat terkenal di semenanjung Malaya. Kajian pesuratan atau juga dari segi kajian kitab-kitab. Kalau dalam kitab Tabaqul Al-Kubra, Sa'id mengatakan bahawa semasa Nabi Adam turun ke bumi, Allah bekalkan baginda dengan 3 perkara. Antaranya 3 perkara, iaitu penukul, penyepit dan juga andas. Jadi 3 alat ini alat yang penting untuk membuat besi. Jadi Nabi Allah Adam turun di gunung, menjumpai besi di gunung, lalu beliau diilhamkan Allah Ta'ala untuk membuat pisau.
Dia buat pisau daripada besi menggunakan tukul tadi, ya, dan andas tadi, dan juga penyepit tadi. Dan kalau menggunakan penyepit, maksudnya mungkin dibakar, dan selepas membuat pisau, baginda membuat bekas air untuk masak air, ya. Dan kalau kajian David Saud, bentuk prototipe keris, ya, telah wujud sejak 1750 sebelum Masihi, bermakna 3800 tahun dahulu. Bentuk ini pernah dijumpai, dipanggil Cretan dagger, dan dijumpai di Rom dan Greek, ya. Tetapi dia buat daripada besi, dia buat daripada tembaga dan sebagainya. Their own. So the Indonesian, they call it the keris. Keris, okay. But here, this is the kris. And so today we're going to be making 2 kris blades, one in each country, and right in the heartland of where the kris came from in each respective nation. I want to see who is truly keeping this blade culture alive, who still earns the right to call the kris theirs. Let's find out. He's been making these for 50 years. Yes, he make the keris. It take 1 month to make a whole keris. Yeah. Crazy. Keris tu ada 2 jenis. Satu jenis Jawa, satu jenis Melayu. Cuba kau tunjukkan adat budaya Melayu tu, adat Melayu tu seperti apa. Baru kau boleh akui keris tu Melayu punya. Sebenarnya Melayu kau ni suku daripada mana? Kau katakan kau Melayu. Melayu suku daripada mana? Apa nama suku Melayu engkau ni? Adat budaya dan rumah istiadat engkau orang tu seperti apa? Itu aja yang kau harus jawab. Kalau engkau betul-betul kau nak bezakan Jawa dengan Melayu, kau kan bezakan sekarang. Kau bezakan kan 2 aspek. Keris ada 2 jenis, satu Melayu punya, satu Jawa punya. Sekarang aku nak tanya, budaya Melayu, rumah adat Melayu tu seperti apa? Dan kamu ini suku, kata Melayu kan, suku apa? Kalau kamu tidak boleh menjawab, besok-besok jangan pernah kau katakan keris itu milik Melayu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf ya, hakikatnya Sumatera itu Raja Sultan. Nah, teman-teman, berikut tadi adalah cuplikan videonya di mana berbagai negara di Asia Tenggara yang mengklaim keris itu berasal dari mereka gitu. Oke, kita bacakan lagi ya. Asal-usul keris belum sepenuhnya terjelaskan karena tidak ada sumber tertulis yang deskriptif mengenainya dari masa sebelumnya abad ke-15. Meskipun penyebutan istilah keris telah tercantum pada prasasti Taji Ponorogo dari abad ke-10 Masehi, ada banyak teori yang mencoba menjelaskan asal-muasal keris di Nusantara. Gardner dalam bukunya Keris and Other Malay Weapon, keris dianggap sebagai pengembangan dari senjata tikam prasejarah, namun diperkirakan asal mula penyebutan kata keris merupakan singkatan bahasa Jawa dari melungker-melungker kang bisa ngiris. Dugaan bentuk keris berkelok atau melungker adalah pengembangan desain dari bentukan keris yang awalnya lurus, yang diilhami dari seekor ular yang sedang melata, karena bagi orang Jawa ular adalah hewan yang disakralkan, mengingat orang Jawa pada saat itu mengutamakan dewa Siwa yang berkalung ular. Kalau ini saya setuju teman-teman. Kemungkinan ya emang keris itu yang milik orang yang berasal dari Jawa itu memang adalah sebuah pengembangan senjata dari zaman prasejarah gitu. Saya setuju di Nusantara ya, khususnya yang tadinya bentuknya tuh contoh sama lambat laun kayak berkembangnya berbagai senjata gitu, termasuk orang Jawa mengembangkan keris itu dengan menamai keris gitu, senjata itu dengan menamai keris. Namun sah-sah saja mereka menganggap senjata keris itu, mereka contoh keris Malaysia, keris Filipina, sah-sah aja, cuman penamaannya itu seharusnya bukan keris dong. Kalau untuk jadi ciri khas ya senjata adat mereka, itu kan nama keris itu kan punya orang Jawa gitu. Ada video waktu itu kalau nggak salah orang Bugis,
sudah di video itu menjelaskan bahwasanya keris itu adalah milik orang Jawa. Kalau orang Melayu khususnya itu sebenarnya bukan keris. Kalau itu keris milik orang Melayu berarti itu bukan orang Melayu gitu katanya. Tapi terserah mereka ya mau berasumsi apa, berpendapat apa ya gitu. Tapi di sini banyak banget prasasti kayak di Candi Borobudur, di era Majapahit itu banyak banget peninggalan prasasti yang menjelaskan tentang keris gitu. Kalian bisa simak lebih lengkapnya di Wikipedia ya mengenai asal-usul keris. Oke, jika ada teman tolong tulis kolom komentar. Jika saya ada salah kata atau salah pengetahuan tolong dibenarkan, diluruskan. Saya mohon maaf undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.